Hai, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menjelaskan tugas saya individu termodinamika dari pertemuan 9 hingga 14, dan mari kita lihat materinya. Nah, pertama-tama saya ucapkan terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Putri Dwi Lestari dengan nomor NIM 3520006. Saya dari kelas IE 20B2 Fakultas Teknik Industri. Nah, di sini materi pertemuan 9 yaitu terkait dengan hukum 1 termodinamika analisis energi volume atur. Kemudian penjelasannya. Pada sebagian besar persoalan keteknikan pada umumnya akan melibatkan aliran massa masuk dan keluar sistem. Oleh karena itu, hal kondisi yang demikian sering dimodelkan sebagai kontrol volume. Batas dari sebuah volume atur disebut dengan permukaan atur dalam kurung control surface, dan hal tersebut dapat berupa batas real maupun imaginer. Nah, di sini satu, prinsip konservasi massa. Yang kedua, kecepatan aliran massa dan volume dalam kurung mass and volume flow rates. Nah, yang ketiga, prinsip konservasi energi. Nah, di sini ada pengertiannya untuk volume atur. Karena dalam kasus ini massa dapat melintas batas sistem, maka jumlah massa yang masuk dan keluar harus diperhitungkan. Nah, kita lihat untuk contoh soalnya. Udara pada 280 K dan tekanan 100 kPa ditekan pada sebuah kompresor secara steady sehingga tekanan mencapai 600 kPa dan T sama dengan 400 K. Laju aliran massa udara 0,02 kg per second. Hitunglah daya yang harus diberikan ke kompresor untuk menaikkan tekanan udara tersebut. Nah, sini saya jelaskan untuk menjawabnya. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar pertamanya itu kan ada P1 sama dengan 100 kPa dan T1 sama dengan 280 K. Nah, udaranya itu tadi kan sudah tertera massa di tulisan udara, yaitu udaranya tadi M sama dengan massanya itu 0,02 kg per second. Nah, so lihat gambar keduanya itu ada P2 nya itu sama dengan 600 kPa dan T2 nya itu sama dengan 400, dan asumsi yang pertama yaitu aliran steady sama dengan MCV sama dengan ECV itu total sama dengan 0, dan yang kedua EK sama dengan EP itu sama dengan Q total sama dengan 0. Yang kemudian bisa saya jelaskan untuk rumus-rumusnya. E-in yaitu dikurang E-out. Nah, penjelasannya laju transfer energi oleh Q, W dan massa. Nah, di sini sama aja dalam artian DE sistem per DT yaitu sama dengan 0 dalam kurung steady atau totalnya sama dengan 0. Nah, dijelaskannya di sini laju perubahan energi yaitu E, K, EP dan lain-lain dari energi. Nah, kita masukkan rumusnya terlebih dahulu yaitu E-in sama dengan E-out, terus W-in-nya ditambah MH1, terus ditotal sama dengan MH2 yaitu W-in-nya sama dengan M dalam kurung H2 dikurang H1. Dari tabel 17 yang sudah didapat yaitu H1 nya kita masukkan angkanya 280 K kan, terus sama dengan total jadi 280,13 Joule per kilogram. Nah, terus H2 nya kita masukkan tadi angkanya 400 K sama dengan total jadi 400,9 Joule per kilogram. Terus di sini kita jumlah lagi sehingga W-nya tadi udaranya massanya total 0,02 yaitu dikali kg per second, kilogram per second, terus dikali total dari H2 dikurang H1 ya kan, rumus yang tadi yaitu H2 nya 400,98 dan H1 nya yaitu 280,13 terus dikali Joule per kilogram. Nah, W nya sama dengan totalnya jadi 2417 kilowatt. Nah, kita sudah selesai menjelaskan pertemuan 9 dan sekarang kita masuk ke pertemuan 10 yaitu ada heat effect. Kita lihat penjelasan untuk heat effect itu perubahan NLP. Nah, pengertiannya perubahan NLP adalah perubahan panas dari reaksi pada suhu dan tekanan yang tetap. Itu selisih antara NLP ZZ produk dikurangi NLP ZZ reaktan. Nah, rumusnya H sama dengan H kecil dikurang HR. Nah, H-nya itu sendiri yaitu artinya perubahan NLP, dan H dengan H kecil yaitu NLP hasil reaksi dan HR itu NLP zat reaktan. Nah, di sini perubahan NLP-nya itu satu pada reaksi
exotherm, yaitu P ditambah Q, kemudian R ditambah X KKAL. Nah, P dan Q itu sama dengan Z awal, dan R itu Z hasil reaksi, dan X-nya itu besarnya panas reaksi. Nah, menurut hukum kekekalan energi, isi panas yaitu rumusnya dalam kurung P ditambah Q sama dengan isi panas R ditambah dan X KAL-nya itu H dalam kurung P ditambah Q sama dengan H dikali R ditambah X KAL-nya H dalam kurung R dikurang H dalam kurung dan H dalam kurung P tambah Q sama dengan min X KAL, dan H-nya sama dengan min X KAL. Nah, di sini kita lihat yang kedua itu pada reaksi endotherm. Nah, R itu dengan P tambah Q dikurang X KAL berlaku H dalam kurung P tambah Q dikurang H dalam kurung R sama dengan Q KAL, dan H itu sama dengan X KAL, dan kesimpulannya besarnya perubahan enthalpi dalam kurung H sama dengan besarnya panas reaksi tetapi dengan tanda berlawanan. Nah, di sini kita lihat contoh soalnya. Nah, contoh soalnya itu sebuah wadah non-konduktor diisi dengan 25 kg air pada 293,11 K dalam kurung 200 Celcius, dilengkapi dengan pengaduk yang dibuat berputar oleh gravitasi yang bekerja pada berat massa yaitu 35 kg. Bobot jatuh perlahan melalui jarak 5 meter dalam pergerakan mengaduk dengan asumsi bahwa semua usaha yang dilakukan pada berat dipindahkan ke air dan mempercepat gravitasi lokal adalah 9,8 massa S/2 second. Nah, 2 ditentukan yaitu A besar usaha yang dilakukan pada air, dan B perubahan energi dalam air, dan C suhu akhir air di mana Cp-nya sama dengan 4,18 kJ/gram 11 Celcius, dan D jumlah kalor yang harus dihilangkan dari air untuk mengembalikannya ke suhu awal. Dan E perubahan energi total alam semesta karena 1 proses penurunan berat, yaitu 2 proses pendinginan air kembali ke suhu awalnya, dan 3 kedua proses bersama-sama. Nah, jawabannya kita jelaskan yaitu yang A itu kan yang ditanya besarnya usaha yang dilakukan pada air, yaitu sebuah masanya itu tadi 35 kg kan, kita masukkan 35 kg, dan gravitasinya tadi itu sudah diketahui kan 9,8. Nah, Z-nya itu tadi bobotnya yaitu bobot jatuh perlahannya itu tadi 5 meter, jumlah yang diketahui, kemudian kita dapat menghitung usaha yang dilakukan pada air. Nah, kita masukkan rumusnya dan angka-angkanya. B sama dengan M dikali G dikali AZ. Nah, habis itu L. Untuk L-nya itu kita masuk. Nah, untuk L-nya itu kita masukkan yaitu 35 kg dikali 9,8 MDTK dikali 5 meter, yaitu W-nya total sama dengan 1715 Joule, dan W sama dengan 1715 kajol. Nah, B-nya tadi yang ditanya perubahan energi dalam air. Nah, di situ B-nya U totalnya sama dengan usaha. Berarti ionalnya tadi jumlahnya yaitu 1715 kajol. Terus untuk C-nya AU sama dengan 1715 kajol, dan CP-nya tadi CP jumlahnya 4,18 kJ per kilogram Celcius. DH sama dengan DU ditambah D dalam kurung atau dikali PV, dan DH sama dengan CP dikali DT, dan CP kali DT sama dengan DU ditambah D per dV. Nah, yaitu kita masukkan dan kita jumlah P konstan, NW dikali CP dikali DT sama dengan NW dikali DU ditambah NW dikali P dikali dV. Asumsinya CP dan V konstan, maka di sini fungsinya NW dikali CP dikali DT sama dengan NW dikali DU. Nah, NW dikali CP dalam kurung T2 dikurang T1 sama dengan AU, dan T2 nya sama dengan T1 ditambah AU per MW dikali CP. Nah, T2 nya total sama dengan 20 Celcius ditambah tadi jumlahnya AU nya itu 1715 kajol per 25 kg dikali 4,18 kajol per kg Celcius. Nah, D-nya untuk proses pemulihan kembali ke kondisi awal, perubahan energi dalamnya sama, hanya saja arahnya berbeda sehingga nilai energi dalamnya pun berbeda, tanda dalam kurung dalam hal ini negatif. Nah,
yaitu Q sama dengan minus AU total, dan Q sama dengan minus 1715 kJ. Dan di sini E-nya yaitu perubahan energi dalam sebuah sistem keseluruhan adalah 0, yaitu energi of the system ditambah energi of surroundings sama dengan 0. Nah, kemudian kita masuk ke pertemuan 11, yaitu tentang hukum kedua termodinamika. Nah, di sini penjelasannya yaitu hukum kedua termodinamika yaitu 1. Jika tidak ada kerja dari luar, panas tidak dapat merambat secara spontan dari suhu rendah ke suhu tinggi dalam kurung Celcius. Nah, yang kedua, proses perubahan kerja menjadi panas merupakan proses irreversible jika tidak terjadi proses lainnya dalam kurung Thomson, Kelvin, dan Planck. Nah, yang ketiga, sesuatu mesin tidak mungkin bekerja sehingga hanya mengambil energi dari suatu sumber suhu tinggi kemudian membuangnya ke sumber panas tersebut untuk menghasilkan kerja abadi dalam kurung ketidakmungkinan mesin abadi. Nah, yang keempat, mesin Carnot adalah salah satu mesin reversible yang menghasilkan daya paling ideal. Nah, mesin ideal memiliki efisiensi maksimum yang mungkin dicapai secara teoritis. Nah, di sini ada contoh soalnya, saya jelaskan terlebih dahulu. Diketahui T1 27 ditambah 273 sama dengan 300K. Nah, P1 nya yaitu 2,4 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter pangkat 2. Nah, V1 sama dengan 38 liter sama dengan 38 dikali 10 minus 3 10 pangkat minus 3 meter pangkat 3. Nah, T2 nya itu sama dengan 87 ditambah 273 sama dengan 360K. Nah, yang ditanya yaitu A V2 nya berapa dan B itu W nya berapa. Nah, kita jawab. Nah, di sini A nya itu rumusnya V1 per T1 sama dengan V2 per T2, yaitu V2 sama dengan T2 per T1 dikali V1 yaitu 360 per 300 dikali 38 dikali 10 pangkat minus 3. Nah, totalnya sama dengan 45,6 dikali 10 pangkat minus 3 meter pangkat 3. Nah, sama dengan 45,6 liter. Nah, yang B itu W nya sama dengan P dikali V2 dikurang V1, dan jumlahnya dalam kurung 2,4 kali 10 pangkat 5 dikali dalam kurung 7,6 dikali 10 pangkat minus 3. Nah, totalnya hasilnya jadi 1824 dikali 10 pangkat 3 Joule. Oke, kita selesai untuk pertemuan 11. Di sini kita jelaskan untuk pertemuan 12. Nah, di sini pertemuan 12 hukum kedua termodinamika 2. Nah, kita lihat penjelasannya. Nah, hukum kedua termodinamika yaitu berbunyi yaitu proses suatu sistem terisolasi yang disertai dengan penurunan entropi tidak mungkin terjadi. Yang kedua, dalam setiap proses yang terjadi pada sistem terisolasi, maka entropi sistem tersebut selalu naik atau tetap tidak berubah. Nah, yaitu contoh soalnya diketahui N 8 mol dan T 47 ditambah 273 sama dengan 320 K, dan V1 nya sama dengan 3 meter pangkat 3 dan V2 nya itu 7 meter pangkat 3. Nah, yang ditanya W nya itu berapa. Nah, di sini jawabnya kita jelaskan. W nya itu N RT, IN nya dalam kurung V2 per V1. Nah, kita jumlah 8 kali 8,31 dikali jumlahnya tadi 320 dan dikali IN nya itu V2 per V1, V2 itu 7 dan V1 nya itu 3. Nah, kita total jawabannya 18.000, hasilnya 18.000,25 Joule. Nah, kita sudah selesai menjelaskan pertemuan 12, dan di sini di pertemuan 13 materinya itu entropi. Nah, entropi itu adalah, kita lihat penjelasannya, entropi itu dalam kurung S atau ketidakteraturan suatu sistem. Nah, satu, pengertian entropi adalah suatu derajat ketidakteraturan dalam sistem atau kebebasan sistem. Nah, yang kedua, keadaan tidak teratur lebih disukai daripada keadaan teratur dan dapat menjadikan suatu reaksi dapat berlangsung spontan walaupun endogene. Nah, solid interaction entropi ke gas. Nah, di sini contohnya, contoh entropi yaitu jika gas dipanaskan, maka molekul-molekul gas akan bergerak secara acak dalam kurung entropi tinggi. Jika suhu
diturunkan, gas bergerak lebih teratur, entropi rendah. Nah, perubahan entropi sistem hanya tergantung pada keadaan awal dan akhir. Proses reversible tidak mengubah total entropi dari semesta. Dan di sini ada contoh soalnya. Berapa perubahan entropi saat 1,0 Joule dari energi sebagai panas berpindah dari blok besi sehingga pada suhu 300 Celcius sampai blok sehingga lain pada suhu 200 derajat Celcius. Nah, di sini diketahui Q-nya itu tadi 1,0 Joule dan TH-nya itu tadi 300 dikurang 1 per C-nya itu 253,15 K. Nah, dikali dQ-nya itu tadi Q-nya 1,0 Joule. Nah, DS sama dengan dalam kurung 0,0034 per K dikurang 0,0033 per K dikali 1,0 Joule. Nah, DS-nya itu totalnya dalam kurung 0,0001 per K yaitu dikali 1,0 Joule. Nah, DS-nya sama dengan menjadi plus 0,1 mJ K-1. Nah, di sini kita masuk ke pertemuan 14, yaitu ada aplikasi termodinamika. Aplikasi termodinamika itu penjelasannya, termodinamika dalam bahasa Yunani itu thermos sama dengan atau dalam artian panas, dan dinamik atau perubahan, yaitu adalah fisika energi panas adalah dengan hubungan ini. Konsep utama dalam termodinamika adalah proses kuasi-statik yang diidealkan, proses super pelan. Proses termodinamika bergantung waktu dipelajari dalam termodinamika setimbang, karena termodinamika tidak berhubungan dengan konsep waktu. Telah diusulkan bahwa termodinamika setimbang seharusnya dinamakan termostatik. Nah, hukum termodinamika keberadaan sangat umum, dan hukum-hukum ini tidak bergantung pada rincian dari interaksi atau sistem yang diteliti. Nah, ini berarti mereka dapat diterapkan ke sistem di mana seseorang tidak tahu apapun kecuali perimbangan transfer energi dan wujud di antara mereka dan lingkaran. Contohnya termasuk perkiraan efisiensi tentang emisi spontan dalam abad ke-20 dan riset sekarang ini tentang termodinamika benda hitam. Nah, di sini ada pembahasan contoh soalnya, yaitu diketahui usaha mesin Carnot sama dengan B, yaitu TR sama dengan 400K dan T-nya sama dengan 600K. Yang ditanya itu QR. Nah, penjelasan untuk menjawabnya itu pertama menentukan efisiensinya dulu, dan N sama dengan dalam kurung 1 dikurang TR per TT dikali 100%. Nah, N-nya itu sama dengan dalam kurung 1. Nah, tadi TR-nya kita masukkan, kan sudah ketahuan jumlahnya itu 400 dan per TT-nya itu 600 dikali 100%. Nah, N-nya kita jumlah sama dengan dalam kurung 400 per 600 dikali 100%, dan N-nya sama dengan total 33,33%. Nah, yang kedua, menentukan kalor yang termasuk dalam kurung QT-nya itu yaitu N sama dengan dalam kurung W per QT dikali 100%. Nah, tadi total N-nya kan sudah ketahuan 33,33% sama dengan kita cari W per QT-nya itu dikali 100%. Nah, QT-nya itu total sama dengan 3W. Nah, yang ketiga, menentukan kalor yang keluar, itu dalam kurung QR. Kita cari QR-nya itu sama dengan QR dikurang W. Nah, QR itu sama dengan tadi QR-nya ini. Nah, yang ketiga itu menentukan kalor yang keluar dalam kurung QR. Nah, QR-nya kita lihat, jadi sama dengan ini seharusnya QR dikurang W. Nah, QR-nya sama dengan 3W. Ini aturan bukan QR, harusnya QT. Jadi kan jumlah dari QT kan totalnya 3W, ya kan? Ini kayaknya ada kesalahan sih, dikurang W. Nah, jadi total QR-nya itu 2W. Nah, rumus yang atas itu tadi tuh sepertinya salah. Jadi seharusnya itu QT dikurang W. Nah, total QR-nya itu sama dengan 2W. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya saya ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, karena saya juga masih proses belajar. Jadi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.